Kita mau sama-sama satukan hati kita doa dulu ya. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami dapat kesempatan kembali untuk kita boleh merenungkan, kita boleh mendalami, mencoba memahami firman Tuhan dari sisi yang berbeda, dan juga kami sedang mencoba untuk mengaplikasikan dan merelevansikannya di dalam kehidupan kita. Hamba berdoa biar kiranya ada pencerahan, biar kiranya malam hari ini kami mendapatkan excitement-nya, ada kegairahan yang baru ketika kami semakin mengarahkan hidup kami berpusatkan kepada Kristus. Tuhan, aku berdoa area-area yang mungkin kita masih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada dalam kehidupan kita, biar semakin hari juga boleh semakin terjawab. Karena Engkau adalah Allah yang menjadi sumber dalam segala kehidupan kami. Aku berdoa buat teman-teman yang masih merasakan juga ada beban, Tuhan boleh lepaskan juga beban itu pada malam hari ini, agar sungguh ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hati kami siap, dan kami mau bertumbuh semakin matang, semakin dewasa, berespon yang semakin benar dalam keseharian. Terima kasih Bapak, aku berdoa, berkati dan urapi satu persatu dari teman-teman yang ada di tempat ini, kiranya pembelajaran atau diskusi kita pada malam hari ini akan menjadi sesuatu yang begitu bermakna. Terima kasih Bapak, kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Oke, hari ini kita akan coba mempelajari understanding Christian life ya. Jadi kita coba melihat dari sisi yang agak berbeda pada hari ini. Memang nggak gampang karena kehidupan kekristenan itu yang kita miliki itu begitu sepertinya kayak panjang gitu ya. Dan sangat sayang sekali kalau kita hanya berpikir setiap kali kita bertemu dengan Tuhan, kita hanya cuman absen atau do the checklist gitu ya. Itu akan sangat sayang sekali karena akan ada banyak area yang sebetulnya begitu kaya dan begitu luar biasa gitu ya untuk kita bisa eksplorasi lebih. Apalagi zaman sekarang area di mana informasi sudah begitu banyak gitu ya. Itu akan membuat kita itu lebih memahami lagi secara gambaran besarnya gitu ya. Oke, kita mau coba sama-sama malam hari ini, tapi ini hanya baru sedikit sebetulnya, sedikit sudut pandang dari yang besar itu. Ya, understanding Christian life. God is there for all phase of our life. Dalam kehidupan kita itu akan banyak fase-fase, teman-teman sekalian. Dan fase ini akan terus berjalan. Selalu akan ada hal-hal yang pasti kamu akan ngalamin, ada hal-hal yang big challenge lah, nggak enakin lah. Kamu akan ngalamin mungkin dikecewain. Di sisi lain juga kamu akan ngalamin lagi seneng banget, lagi beruntung, mungkin dapat undian kali atau apa. Nah, itu semuanya akan terjadi gitu loh. Tetapi dalam kehidupan kita boleh memilih apakah kita mau melewatinya bersama dengan Tuhan atau enggak. Nah, aku berdoa supaya semua teman-teman yang ada di sini, apapun fase kehidupanmu, kamu bisa memilih untuk melewatinya dan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Ada amin? Jadi mau fase kamu dari masa single, sampai ke nanti ada bimbingan pranikah, sampai menikah, sampai nanti persiapan kelahiran, kehamilan, sampai kelahiran, sampai mungkin anak kedua, dan seterusnya. Senantiasa terus kita membawa bau harum salib Kristus dalam kehidupan kita. Senantiasa kita ada bersama-sama. Nah, kenapa seperti itu? Karena dari awalnya, kalau kita belajar dari Efesus 2 ayat yang ke-10, hidup kita itu bukanlah sebuah kebetulan. Hidup kita itu memang sudah dari awal, sudah direncanakan, dan memang sudah dari awal itu Tuhan ingini kok. Makanya firman Tuhannya bilang, bahwa kita ini semua God's handiwork. Kita ini semua buatannya tangan Tuhan. Created in Christ to do good works, which God prepare in advance for us to do. Nah, berarti di sini kita belajar bahwa memang dasarnya kamu percaya nggak kalau kamu itu dibuatnya oleh Tuhan. Kalau kamu percaya bahwa kamu dibuat oleh Tuhan, maka dari awal pun kamu akan mengizinkan Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan akan bersama-sama dengan kita, dan Tuhan itu akan senantiasa hadir di dalam setiap fase kehidupan kita. Ya, nah namun sayang sekali, sering sekali di dalam kehidupan Kristen kita itu, kita kadang masih tetap nggak menang dalam melewati tantangan-tantangan kehidupan kita.
Tahu nggak, aku udah ngomong ini udah ratusan kali. Setiap hari pastikan ketika kamu lagi keluar daripada pintu kamar kamu, pagi hari, kamu bangun, kamu udah sadar, ambil waktu dulu sama Tuhan saat teduh, dan pastikan ketika kamu keluar dari pintu kamar kamu harus tahu bahwa the battle starts. Itu ibaratnya seperti kayak ronde 1 dibunyiin gitu. Teng, teng, gitu loh. Nah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Makanya pastikan kita siap. Karena every day is a new battle. Setiap hari itu akan ada spiritual battle. Mungkin bukan oleh orang situasi yang ada di sekitar kita, bisa juga dengan suara-suara yang ada di dalam kepala kita. Suara-suara itu juga merupakan intimidasi daripada si jahat. Nah, itu sebabnya kenapa kita mau patahkan, kita mau ambil dulu persiapan kita di pagi hari bersama-sama. Nah, tapi kenapa seringkali kita dalam keseharian juga masih kurang menang, masih belum menang melewati tantangan-tantangan itu. Nah, aku ada bikin sebuah gambar gitu ya. Ini kalau orang ini hanya sekedar orang Kristen, ya orang Kristen KTP gitu ya, berarti dia akan berespon mengikuti apa yang memang dia inginkan. Ya, contoh di dalam gambar ini ketika ada tantangan, ketika ada ketika iblis lagi menyerang gitu ya, mungkin dengan situasi tiba-tiba dibikin marah-marah atau apa sebagainya gitu ya. Nah, tanpa ada kesulitan, langsung beresponnya itu dengan respon secara daging, ya. Jadi akal budinya itu nggak lagi bisa berpikir secara roh, tapi hatinya langsung berespon secara daging. Makanya ini disebut dengan life is controlled and overpowered by flesh, ya. Nah, ini tipe yang pertama. Ini adalah believer juga. Nah, ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua itu dia kita sebut sebagai immature Christian. Immature Christian itu apa? Ketika ada tantangan, dia disconnect dengan Tuhan. Dia disconnect dan itu menyebabkan akhirnya ujung-ujungnya ya kembali lagi responnya itu bukan respon yang benar. Nah, aku menyelidiki kenapa sih bisa ada disconnect gitu ya. Kenapa bisa ada disconnect di dalam kehidupan seseorang? Ya, dasarnya itu adalah 3 hal. Yang pertama, kebanyakan yang membuat kita disconnect gitu ya, ketika ada kenyamanan. Ketika kita nyaman, kita akan cenderung tidak lagi mau berusaha, kita nggak lagi cenderung mau memikirkan yang lain gitu ya. Kita udah nyaman, ya udah kita udah tidak lagi mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua cara berpikir kita itu yang mandek. Kita tidak lagi mau menantang untuk kita mau terus belajar, ya. Lalu yang ketiga, daya juang atau daya tahannya itu rendah. Nah, ini salah 3 ya, kan ada salah 1 ya, ini salah 3. Ini merupakan hal-hal yang menyebabkan kenapa kita itu bisa disconnect. Ya, coba balik lagi ke gambar yang tadi. Life is not fully spirit filled, eventually overpowered by flesh. Jadi walaupun kita berusaha untuk mungkin orang yang tipe ini cukup rajin dan mungkin aja tipe ini itu sudah ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, bisa aja. Mungkin istilahnya udah lebih spiritual gitu loh. Nah, tetapi kenapa bisa disconnected di situ? Kalau kalian lihat di sebelah kanan spiritnya setelah spirit ke soul-nya itu disconnect. Kenapa disconnect? Ya karena tidak terus-menerus terkoneksi, karena tidak terus-menerus mau mencari Tuhan lebih dulu. Nah, dalam kehidupan kita banyak pilihan yang sedang kita perlu putuskan, dan kalau kita nggak mencarinya lebih dahulu di hadapan Tuhan, maka kita akan cenderung disconnect. Nah, kalau dia disconnect begini gimana? Ya sulit, gitu ya. Nah, ada yang model ketiga itu adalah mature Christian. Mature Christian itu ya dari Tuhan bekerja melalui rohnya dan rohnya connect kepada roh kita, lalu kemudian connect kepada jiwa kita di sana dan akhirnya apa? Ada buah-buah roh di situ. Ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, ini yang disebut dengan hidup menurut gambaran Allah. Jadi life according to God's image and likeness. Nah, dari 3 gambar ini membuat kita itu butuh mempertanyakan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya sih supaya kita itu bisa menjadi Kristen yang dewasa? Pertanyaan yang kedua, apa yang diperlukan dalam membangun kehidupan Kristen? Pertanyaan yang ketiga, gimana caranya supaya kita itu tahan dalam menghadapi tantangan kehidupan? Karena kekristenan itu bukan hanya bicara tentang surga.
Tapi ada juga yang disebut dengan kerajaan surga. Kerajaan surga itu ya kita saat ini. Di mana ada 2-3 orang berkumpul, yaitu adalah kerajaan surga. Gitu kan. Gimana caranya supaya kita bisa menjadi Kristen yang tambah dewasa? Apa aja sih yang diperlukan untuk membangun kehidupan kekristenan kita? Kita mesti kayak gimana? Dan gimana caranya agar kita juga bisa tahan terhadap tantangan kehidupan? Nah, aku mau supaya setiap kita itu mulai mengimajinasikan seperti hidup kita itu seperti kayak kita lagi masuk ke sebuah rumah, ya. Bagaimana kita akan masuk ke rumah, ada pintunya, lalu setelah ada pintunya gitu ya, akan ada anak tangga di situ, dan dari anak tangga itu ada pilihan, ya. Pilihannya kamu bisa naik ke lantai 2 atau bahkan kamu bisa terguling jatuh ke bawah. Nah, kehidupan proses kita saat ini, understanding Christian life, itu adalah situasi yang terjadi di dalam rumah. Oke, is that make sense? Ya, nah ini aku mau hari ini agak old fashion. Aku mau mengajak setiap daripada kita untuk juga bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. Boleh nggak kita semua open mic? Kita semua persiapkan dulu firman Tuhannya, ya. Kita sama-sama open mic, ya. Kita open mic dulu, lalu kita mau sama-sama baca bersama-sama 2 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-15. Nggak apa-apa. Kamu bacanya suaranya nanti agak sedikit bagaimana gitu, it's okay. Karena yang terpenting adalah kamu bisa membacanya dan mendengar suara kamu sendiri. Oke? Udah siap? Yuk kita sama-sama. Open mic ya. Open mic, lalu kita sama-sama mau baca bersama-sama. Oke? Oke, silahkan. Ya, kita akan baca sama-sama. 1, 2, udah siap? Kalau udah siap kasih jempol atau kita tunggu dulu? Siap. Oke ya, udah siap ya. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan pada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh kenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Dia telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat kodrat duniawi yang kodrat dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada ilmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri, ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Tuhan kita. Akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa siapa tidak memiliki semuanya, ia menjadi buta dan bimbang karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Untuk saudara-saudara, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Jika kamu melakukannya, tidak akan pernah tersesat. Dengan demikian kepadamu akan dikaruniakan hak untuk memasuki kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Nah itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Walaupun kamu telah mengetahui dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu. Aku belum semuanya itu menanggalkan Aku tahu bahwa aku akan segera bagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi Aku akan berusaha supaya juga sudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya. Selalu mengingat semuanya itu. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Kita bisa selesainya barengan. Aku pikir tadi bakalan lagging panjang-panjang. Ternyata cukup sehati ya kalau BCC baca firman. Nah, ini pembacaan firman yang benar kayak begini. Walaupun nge-lag, tapi semua selesainya barengan.
ini sangat powerful. Betapa kalian tadi belajar sesuatu nggak dari baca aja? Apakah kita belajar sesuatu dari baca aja? Hari ini sebenarnya aku sangat tergelitik dan sangat terpancing untuk mau membahas tentang yang ayat 3 dan 4. Tapi kayaknya hari ini kita nggak akan fokus ke sana. Karena kalau kita mau understanding the Christian life, kita perlu tahu fondasinya. Tapi sebenarnya ngebahas yang ayat 3 dan 4 aja itu udah keren banget. Ya, dengan kuasa ilahinya, Ia telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dan pengenalan kita akan Dia. Bayangin, berarti anugerah duluan di depan. Betul nggak? Anugerah tuh duluan loh di depan. Lalu dia bilang, dengan jalan itu, dengan anugerah yang tadi kamu dikasih itu, makanya kamu bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ini merupakan afirmasi kedua setelah tadi kita baca Efesus 2 ayat yang ke-10. Kenapa? Ternyata kamu semua yang sudah memilih hidup di dalam Tuhan, dan kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan kita itu udah masuk, kita punya kodrat ilahi loh. Kodrat ilahi itu apa? Kamu bisa meluputkan hawa nafsu dunia. Keren nggak? Jadi kalau dari kamu ada yang berpikir, apakah kita bisa atau nggak bisa kita tidak berbuat dosa? Bisa, ini ayatnya. Baca aja. Kan kodrat. Kodrat itu kan berarti kemampuan kamu yang sedari awalnya gitu loh. Nah, kodratnya itu adalah hawa nafsu. Kita bisa diluputkan dari hawa nafsu. Nah, makanya dia bilang gini, karena itu, yuk kamu sungguh-sungguh. Nah, dari kata-kata sungguh-sungguh ini nanti kita akan bahas gitu ya. Kita akan bahas ada beberapa hal, dan kita juga akan banyak berbicara, ada 7 hal lebih tepatnya ya. Sadar nggak kamu bahwa tadi di ayat yang ke-10 itu ada bicara calling loh. Betul? Ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu teguh. Nah, ini menarik. Kita juga nanti akan bahas sedikit mengenai panggilan ini, ya, calling. Karena aku tahu banget teman-teman ini masih ada yang mungkin masih kebingungan gitu ya. Ini gimana cara gue tahu calling gue gitu kan? Dan lucunya gini, kamu baca deh kata-katanya. Panggilan dan pilihanmu makin teguh. Nah, berarti kadang panggilan dan pilihan kita itu bisa teguh terus, atau kadang tuh bisa juga letoy. Apa letoy bahasa Indonesianya? Lembek. Loyo. Loyo, bisa loyo. Betul nggak? Betul nggak? Jadi ternyata ini adalah merupakan sebuah proses yang perlu kita lakukan secara terus-menerus. Kenapa? Karena bisa aja Beta, ya aku nggak tahu Beta dengerin apa enggak, ya bisa aja Natasha, bisa aja Brandon, gitu ya. Callingnya yang kita sudah miliki karena satu dan lain hal tidak makin teguh dan akhirnya meninggalkan calling itu sendiri. Bisa loh. Kan ditulisnya makin teguh. Ya kan? Makanya dibilang gini, sebab jikalau kamu melakukannya, melakukan apa? Melakukan apa di situ? Halo? Melakukan apa di situ? Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah melakukan apa? Panggilan. Yes. Karena itu kalau kamu melakukan terus-menerus panggilanmu itu, ya, maka kamu nggak akan tersandung. Tapi buat orang-orang yang nggak menjadi doer, kamu cuma berdoa setiap hari, minta Tuhan memberikan panggilan, tapi you do nothing as that response to the calling, kamu bakal kesandung nggak? Sandung. Jangan berdoa untuk fokus, mau tahu, dan kita nggak lakuin apa-apa. Itu adalah merupakan proses yang terus-menerus diperkuat, dipertajam. Jadi, you cannot find the simple answer. Misalnya gitu ya, kayak kamu datang ke HRD gitu kan, HRD sebuah perusahaan gitu. Pak, saya pengen kerja di sini. Oh yaudah, kamu jadi kasir misalnya. Kamu jadi sales misalnya. Kamu jadi montir gitu kan, misalnya gitu ya. Kayaknya nggak sesimpel itu, guys. Setuju nggak? Is that make sense? Setuju nggak teman-teman? Itu adalah merupakan sebuah proses, ya. Ayo sama-sama kita katakan yuk, proses. 1, 2, 3.
Proses. Proses. Itu adalah sebuah proses. Kamu nggak akan bisa. Contoh ya, misalnya kita ada di China 17 tahun, lalu terus tiba-tiba kita tiba-tiba terjadi COVID dan bla bla bla, kita ada di Indonesia. Itu kan kayak gimana gitu loh. Ketika kamu berhenti untuk melakukan yang seharusnya kamu lakukan, kamu ada di Indonesia tapi kamu punya pikiran itu ada di China, kamu tidak akan melakukan kembali dan pilihan dan panggilanmu itu tidak akan semakin teguh. Is that make sense? Nah, itu sebabnya kenapa kita boleh berdoa, kita boleh bergumul, tetapi di dalam arah yang mau supaya panggilan dan pilihan hidup kita itu makin teguh. Jelas ya? Is that make sense? Nah, ini makanya senang banget. Semoga setelah hari ini nggak ada lagi yang minta easy answer. Karena apa? Ada beberapa yang kamu mungkin dapat, tapi kamu akan mempertanyakan lagi. Misalnya gini, kalau kamu ke HRD gitu ya, enak gitu, Pak, saya mau kerja. Yaudah, kamu jadi sales misalnya. Oke, kamu langsung jadi sales gitu loh. Tapi bayangin kalau kehidupan kita, apakah sesederhana itu gitu? Enggak gitu loh. Kalau kamu pertanyakan terus, kamu nggak akan bisa jadi apapun yang sebetulnya kamu sedang mengarahkan kemana gitu loh. Jelas ya, teman-teman sekalian ya. Nah, ini hal yang menarik. Tapi aku mau memulai dengan tadi firman Tuhan begitu jelas banget di sini berbicara tentang kasih, bicara tentang pengharapan. Karena itu aku mau bahas yang awal dulu ya, fondasi. Fondasi di dalam Christian life. Ya, 3 fondasi atau 3 esensi di dalam kehidupan itu adalah faith, love, and hope. Ini menarik banget. Kenapa? Karena faith, kalau kamu baca di buku Ibrani yang ke-11 gitu ya, itu ada 18 kali kata by faith dan through faith itu terus-menerus diulang. Karena apa? Kita butuh mengulang kata ini secara bahkan 18 kali 6 kali 7 kali 7 lagi gitu loh. Kenapa? Karena it is really by faith, 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 through faith, through faith, through faith. Kenapa? Faith itu membuat kita ya meninggalkan masa lalu kita dan mulai melangkah maju di dalam kehidupan kita yang berikutnya. Seperti tadi gambaran rumah itu, faith itu seperti kita sudah memutuskan kita nggak lagi lihat ke belakang dan kita sudah mau masuk ke dalam. Seperti kayak kita lagi ada di pintunya. Itu kita butuh faith. Faith itu untuk supaya kita meninggalkan masa lalu. Dan teman-teman yang ada di sini tahu bahwa faith itu artinya adalah reaksi ketaatan yang aktif terhadap yang Tuhan katakan. Makanya kita jelaskan kalau di sini faith itu is an active faith. Active faith itu apa? Bergerak, bertindak, ya, bereaksi, bersaksi, do something. Itu adalah faith. Faith itu bukan diem aja. Nah, ada hubungannya juga dengan calling dan sebagainya, tapi nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, berarti esensi yang pertama kamu harus miliki. Mungkin dalam satu kali kejadian, mungkin dalam satu pilihan, atau mungkin kadang lagi sedang ngalamin something in your life, kamu butuh 18 kali kata faith loh. Misalnya, ini bercanda aja ya, sambil kita sharing ya. Kamu lagi memilih gitu kan, Tuhan yang mana nih pasangan hidupku gitu kan. Terus tiba-tiba udah adalah pendekatan, lalu kelihatannya udah cocok gitu kan. Udah tanya dengan pemimpin oke, sudah kita tes semua udah oke. Terus juga orang tua semua udah oke, semuanya udah oke. Tapi selalu ada 1% keraguan dalam hati kita. Betul nggak? Yang udah married, betul nggak? Selalu ada aja kan perasaan kayak, bener nggak sih? Bener nggak? Maksudnya, is this real? Bener nggak? Apakah nggak ada 1% kayak pertanyaan gitu dalam hati? Nggak mungkin. Namanya manusia selalu kan kayak, ini bener nggak sih? Bener nggak sih? Is this really happening? Bener nggak sih? She is the one atau he is the one for me. Betul nggak? Nah, ketika semua proses yang panjang lebar tadi itu sudah kita lakukan di depan, ya, makanya nanti kita mau BPN ya, tahun depan ya. Tahun depan after Sinja kita mau BPN. Silakan kalian masih ada waktu 1 bulan mau cari pasangan kalau memang mau gitu ya. Nah, anyway, mungkin dalam satu keputusan hidup kita ini aja kita perlu memperkatakan 18 kali kata by faith loh.
Supaya ketika kita ada keraguan-raguan, walaupun ragu-ragunya cuma 1%, tapi kita bilang by faith, 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 through faith, through faith, through faith. Kenapa? Karena kita membutuhkan iman itu. Makanya salah satu yang menarik kenapa Ibu Faith memilih namanya Ibu Faith. Karena dia tahu itu esensi dalam kehidupan. Itu penting banget. Nama aslinya kan bukan Bu Faith sebetulnya. Tapi dia maunya ngambil faith ya. Kenapa? Ya mungkin ada orang lain yang ngambil hope sama love ya. Kalau mau lengkap ini mesti tahu anaknya Edward Chen, kayaknya namanya dibikin ada semua nih, faith, hope sama love. Nah, anyway, berarti faith itu memutuskan berubah untuk dari self trust kita kepada God trust. Berarti kita stop trusting ourselves dan kita start trusting Him. Berarti kita stop dari sumber yang terbatas, limited, diri kita. Kita mulai melangkah kepada unlimited source. Itu adalah faith. Tanpa faith, kamu nggak bisa meninggalkan masa lalu. Tanpa faith, kamu tidak akan bisa meninggalkan masa lalu. Is that make sense? Ya. Hope itu bicara masa depan. Makanya keren banget ya. Puji Tuhan ada firman Tuhan. Kita belajar ada dasar untuk meninggalkan masa lalu, tapi juga ada dasar untuk kita melihat masa depan. Itu adalah pengharapan. Kita memiliki kemampuan untuk melihat yang mungkin ya masih belum ada. Itu adalah hope. Imajinatif realmnya kita itu dipakai, keluar. Gitu ya. Kebayang ya? Ketika kita lagi sedang ngalamin, contohnya apa? Ketika kita lagi sedang ngalamin, kita mau membangun bisnis, gitu kan? Lalu kita mau pinjam uang dengan bank dan sebagainya. Itu kan kita melihat dengan hope. Kalau nggak ada hope, ngapain pinjam uang? Betul ya? Nah, itu kita bisa melihat gitu ya. By the way, ini sekedar ini aja ya, sekedar joke aja gitu. Kan sekarang lagi rame ya. Kalau kita lihat di dalam sosmed itu, mereka mulai ngitung bahwa sebenarnya katanya lebih murah untuk nyewa rumah daripada beli rumah gitu loh. Karena nyewa itu harganya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan beli gitu loh. Tapi tetap kan kita orang Chinese, kita punya the biggest hope untuk kita beli juga itu rumah kan. Ya kan? Kita punya hope. Kenapa? Karena kita selalu berpikirnya optimis. Ke depan akan bagus. Ke depan akan lebih baik. Itulah sebabnya kenapa kita mau, walaupun dibilang beli rumah lebih mahal daripada sewa rumah, tetap beli kan? Tetap beli kan? Ngerti nggak maksudnya? Nah, itu loh dasar di dalam pengharapan kita. Oke? Nah, love itu adalah untuk dinikmati di masa ini. Makanya, ya ini kata Jonathan Ferro untuk minimal beli 1 di surga. Ya, itu hope juga, tapi hope kepada yang kekekalan ya. Anyway, sekarang masuk kepada love. Kita udah bahas tentang faith. Faith membuat kita bisa tidak nengok ke belakang dan masuk ke dalam rumah. Ya, hope membuat kita bisa melihat masa depan, ya, dan kita boleh punya alasan untuk melakukan sesuatu buat yang nggak kelihatan. Nah, Tuhan meninggalkan kita dengan love. Makanya di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dibilang dari iman, pengharapan, dan kasih, dari faith, hope, and love. Yang paling besar yang mana? Yang mana? Yang paling besar? Love. Yang love. Kenapa yang love? Karena lu butuh itu sekarang. Yang bikin orang itu sembuh, love. Yang bikin orang itu mau bertahan kehidupan, love. Yang bikin orang itu bisa terus-menerus konsisten melakukan sesuatu, itu love. Love conquers everything. Betul nggak? Dan dunia mau mengambil love dan hanya diterjemahkan kepada nafsu. Tapi they cannot do that. Why? Karena di dalam Alkitab jelas kata love itu memiliki 4 arti. Bukan cuma sekedar romantic love. Tetapi love itu juga berbicara tentang brotherly love. Tetapi juga bicara tentang protective love. Dan itu juga bicara tentang agape love. We need love at these present times. Itu sebabnya kenapa masa ini juga disebut dengan kata presence. Karena hadiah.
Kenapa? Karena kamu sudah diberikan hadiah oleh Tuhan kasih di dalam keseharian hidup kamu. Kamu perlu mengaktifkan kasih itu. Kamu perlu mengaktifkan dan kamu perlu menghidupi kasih itu. Love. Makanya di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 dibilang apa? Kejarlah kasih. Disuruh kejarlah kasih. Jadi gini, buat orang-orang yang saat hidup di masa sekarang nggak punya kasih, lu mendingan kejar tuh kasih gitu. Kejarlah kasih, bahasa aslinya itu adalah diokete. Diokete itu artinya memusatkan semua perhatian untuk mendapatkannya. Lu boleh hidup di masa ini, dan satu-satunya yang tidak boleh lu keskip adalah kasih. Orang sembuh itu karena kasih loh. Makanya kita pun kalau mau sembuh, kita harus selalu menerima kasih daripada Tuhan lebih dulu. Karena manusia mungkin tidak bisa mengasihi kamu sampai cukup. Tapi Tuhan bisa. Kemarin waktu dalam salah satu femcel, ada salah satu sister kita ngomong gitu, I need love. I need God's love. Kenapa? Karena aku butuh God's love ini untuk membuat aku bisa mengasihi orang lain. Dan itu benar. Makanya kalau hidup kamu dipenuhi oleh kasih dalam keseharian, hidup kamu itu akan optimis, hidup kamu itu akan punya dasar untuk melakukan sesuatu. Love is the answer. Ya. Nah, kasih yang penuh. Oke. Nah, sampai sini apakah kita sudah belajar sesuatu, guys? Are we learning something today? Kita akan masuk lebih dalam lagi. Nah, ini mulai agak sedikit ribet. Jadi please fasten your seat belt ya. Fasten your seat belt karena ini mulai yang tadi itu loh, kebajikan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalahan. Nah, ini adalah merupakan value-value yang kita perlu hidupin, dan biarlah value-value ini bisa menjadi pijakan. Pijakan kita untuk pada akhirnya kita itu bisa masuk di dalam proses yang berikutnya. Gitu loh. Oke, ya. Bagaimana maksudnya? Yang pertama tadi firman Tuhan bilang ya di dalam 2 Petrus 1 gitu kan. Kalau kamu lihat di dalam ayat yang ke-5 udah mulai masuk, kamu mesti menambahkan imanmu apa? Kebajikan. Jadi kita udah nggak ngomong faith lagi ya. Faith, hope sama love kita udah selesai. Nah, yang mesti ditambahkan dari esensi ini apa sih? Gitu loh. Yang kamu mesti tambahkan dalam esensi ini adalah yang pertama virtue. Virtue, kalau kalian pernah tahu ada handphone yang namanya Vertu, tahu? Vertu? Vertu, nggak tahu Vertu ya? Oke, Google ya. Sekarang ada Mr. Google, gampang. Vertu itu handphone yang pada masanya itu paling mahal. Aku masih ingat banget, semua orang dulu beli handphone barphone itu cuman harga paling mahal dulu Nokia berapa sih? 2 juta, 3 juta. Dia bisa 20-an juta, bisa 30 juta, ada yang ratusan juta dipakai diamond bawahnya. Dan emang handphonenya bisa keluar proyektor gitu? Enggak juga sih, biasa aja gitu. Tetapi yang menarik adalah Vertu itu dia membuatnya tuh excellent banget gitu loh. Dia mikirin ada fitur-fitur yang misalnya itu handphone bakal terkoneksi dengan negara-negara, terus ketika kamu lagi mau ada emergency atau apa bisa pencet telepon special kayak special service gitu. Nah, itu ada tuh semua di Vertu tuh. Nah, virtue dalam bahasa aslinya itu adalah artinya standar yang lebih tinggi. Ya. Artinya adalah standar yang lebih tinggi. Makanya kekristenan itu kita harus melihat kamu punya standarnya itu tinggi atau enggak. Ya, kekristenan itu perlu dibangun dengan apa? Dengan standar yang tinggi. Seperti kalau kita lihat ketahanan sebuah negara itu kita lihat dari apa? Pasukannya. Kalau kita lihat sebuah negara, yang membedakan negara yang kuat sama negara yang nggak kuat itu apa? Lihat pasukannya. Pasukannya seperti apa? Dan kalau kita melihat pasukannya, kita melihat bagaimana mereka dilatih. Mereka dilatih disiplin nggak? Mereka diajarin nggak? Mereka mendengarkan instruksi nggak? Mereka mempraktekkan atau enggak? Kan kalian tahu ya, sekarang lagi banyak film perang. Ini katanya aku dengar Avatar juga udah mau keluar atau udah keluar kali. Udah keluar ya katanya. Nah itu nanti boleh ambil waktu ya. Nah tapi banyak banget di adegan-adegan pertempuran gitu ya. Di dalam film apapun yang ada pertempurannya. Kamu akan ngelihat bahwa
tanpa disiplin, kamu akan lebih dulu tewas di dalam medan pertempuran. Contoh apa? Sudah terbiasa harus nunduk misalnya, jalannya sambil nunduk. Tapi kamu nggak nunduk, kamu kayak ayam bango di tengah rawa gitu. Ada apa? Ya ketembak dulu nomor 1 gitu. Jeder, bye-bye, God bless you gitu kan. Ngerti nggak maksudnya? Nah, ya yang menarik adalah beberapa waktu ini kalian udah tahu lah ya kan, banyak video yang berseliweran tentang Ukraina dan Rusia gitu ya. Sekarang yang jadi keren adalah para prajurit Rusia kan udah tahu mereka banyak kan dikalahin pakai drone yang bawa bom, terus drone bomnya dilepas, bom kecil gitu kayak granat lah gitu ya, dilepas terus meledak gitu kan. Nah yang keren saking disiplinnya mereka ngambil granat itu dilempar balik keluar. Gitu. Jadi mereka lagi berlomba-lomba nangkepin itu bom yang dijatuhin sama drone, diambil lalu dilempar lagi. Dan banyak juga yang akhirnya nggak meninggal gitu loh. Karena mereka fokus banget gitu loh. Jadi sekarang pasukan kalau lagi berperang nggak cuma ngelihat depan sama belakang, ngelihat depan, belakang dan atas. Gitu. Itu peta peperangan masa kini ya cukup menarik gitu ya. Nah, itu sebabnya firman Tuhan juga bilang gitu kan, dalam 2 Timotius 2 ayat 2 dan 3, kita ini semua adalah prajurit. Ya, kamu harus tahu bahwa di luar daripada tantangan yang ada di depan, dan juga ada family cell yang backup kita di belakang, tapi juga ada Tuhan yang menyertai dari atas. Nah, ini bicara tentang high standard, ya, virtue. Apakah di dalam kehidupanmu itu standarmu rendah atau standarmu tuh tinggi? Nah, kita perlu terus mengupgrade. Standar tinggi bukan berarti hanya kita memiliki barang-barang yang bagus. Tetapi bagaimana cara kamu mengelola? Apakah kamu tahu saat ini fase apa, masa apa di dalam kehidupanmu? Itu adalah bicara high virtue, high standard. Ya, segala sesuatu kita perlu naikin standarnya di dalam kehidupan kita. Bukan cuma patokannya kepada materi, tetapi moral, tetapi etika. Nah, itu juga high moral standard, high ethic standard. Itu adalah virtue. Oke. Nah, knowledge berbicara tentang Roma 12 ayat yang kedua. Ya, ada 3 pilihan, ya, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Oke. Nah, tetapi seringkali kita hanya memilih yang baik. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat cukup disayangkan. Kenapa? Dari awal masih ingat ketika diberikan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, gitu ya. Kita sebetulnya sudah banyak sekali diberikan informasi gitu ya. Dan kenapa sih kadang masih memilih yang baik aja? Contoh nggak usah jauh-jauh ya, kita ngomong karena aku juga adalah konselor, aku sering banget dapat konseling dengan orang-orang gitu ya. Dan banyak banget dari teman-teman yang ketika mereka memilih memutuskan untuk menikah, mereka dasarnya itu memilih yang baik, bukan yang berkenan, bukan yang sempurna. Tetapi mereka memilih cukup yang baik aja. Kenapa mereka memilih yang baik? Karena menurut mereka udah kelamaan, ya, kesian, atau bisa kesian, bisa udah kelamaan, bisa udah karena ada alasan yang lain. Nah, tetapi itu membuat kita itu memilihnya hanya cukup yang baik gitu loh. Nah, padahal sebetulnya yang kita aim itu apa? Yang terbaik, yang betul-betul sempurna dari Tuhan. Nah, ini bicara knowledge, ya. Makanya perlu untuk kita juga bisa betul-betul dalam keseharian kita itu upgrade terus. Kita mau punya hati yang mau belajar terus. Dan bukan cuma mau belajar, tapi ya kita juga mau melakukan yang memang terbaik. Gitu ya. Oke, ini adalah pengetahuan. Yang ketiga adalah bicara penguasaan diri atau self-control. Ya, teman-teman udah tahu sederhananya beberapa waktu yang lalu, pagi-pagi ketika aku lagi anterin gitu ya anak-anak buat sekolah, tiba-tiba ada mobil yang mepet di sebelah kiri, dan bukan cuma mepet doang, tapi sampai dia nyenggol spion aku gitu loh. Nah, itu di pagi hari itu bikin cepat langsung hampir keluar Shaolin Kungfu tingkat ke-99 gitu kan. Itu walaupun jam 7 pagi belum makan, tapi ketika seseorang menyenggol mobilmu, apalagi spion, ya kamu boleh tanya yang lain deh. Bener nggak sih semua yang nyetir mobil ngerti pasti maksud aku kan. Nah, ketika
orang itu ngelewatin kita masih boleh. Itu masih boleh. Tapi kalau orang itu nyenggol spion kita, itu udah beda level. Itu udah different level. Ya. Lu ngelewatin mobil gue masih nggak apa-apa, paling kejar-kejaran panas-panasan dikit. Tapi kalau sampai nyenggol spion, itu namanya ngajak berantem gitu loh. Nah itu Shaolin Kung Fu udah hampir keluar tingkat ke-99 gitu loh. Tapi ya puji Tuhan gitu kan, waktu spion aku disenggol, aku ambil waktu ya 3 detik ya, kalau kurang 6 detik untuk menenangkan pikiran aku, untuk oke, ini mau gimana nih gitu loh. Mau di dalam pikiran tuh udah banyak banget mau mepet balik, mau nabrakin aja gitu kan. Nah, tapi kemudian aku ambil waktu, aku lihat ke belakang, aku lihat ada Elisha gitu kan. Masih nggak tahu apa-apa gitu, masih ketawa-tawa, seru gitu kan. Aku ambil keputusan no. Kita itu menguasai emosi, bukan kita yang dikuasai oleh emosi ya. Self control ya. Ini pijakan yang berikutnya. Oke. Nah, ketika kita mampu menguasai diri ya, ketika kita bisa menguasai diri, kita lebih gampang nggak untuk jadi tekun? Jadi lebih gampang nggak buat tekun? Kalau kita sudah teruji ya, self control kita tinggi, gimana caranya kita bisa bertambah tekun? Ya gampang, karena kamu sudah bisa menguasai diri gitu ya. Makanya kamu akan bisa konsisten gitu loh. Coba kita kasih gambar next-nya coba. Silakan gambar next-nya ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Dari mulai high moral standard, high ethic standard, high standard kebajikan itu. Lalu kemudian kita belajar untuk memahami pengetahuan yang terbaik. Jadi tadi aku udah bilang, pengetahuan itu dipakai, jangan cuma pilih yang sebisanya seadanya. Kamu mempelajari pengetahuan supaya kamu memilih yang terbaik. Masa udah kenal Tuhan, sudah cinta Tuhan lama, tapi kamu memilih yang seadanya gitu loh. Ya, kenapa kamu menikah sama dia? Ya sayang, habis udah kelamaan pacarannya. Ya kalau nggak sama dia gimana? Nanti dia kesepian dong. Emang urusan lu? Emang nggak ada urusan kok gitu loh. Ya Tuhan ciptain dia sama orang lain. Mungkin Tuhan mau dia jadi ini sendiri gitu kan? Apa namanya? Selibat gitu. Jangan sok-sok jadi hero lah gitu kan? Nah ini kadang suka gimana ya? Kadang kamu punya banyak pengetahuan, kamu belajar, tapi you're not practicing it gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Lu nggak praktek gitu, cuman lu koleksi doang gitu, ngerti nggak? Nah ini mesti disalurkan sampai kepada praktek. Ya itu maksudnya knowledge seperti itu. Kemudian pijakan yang berikutnya penguasaan diri. Ya ketika kita menguasai diri kita akan lebih mudah untuk tekun. Tekun itu artinya apa? Endurance. Masih ingat tadi 3 hal yang bikin kita disconnect? 3 hal yang bikin kita disconnect ya, yang bikin kita nggak berespon dengan benar ketika ada tantangan, itu adalah rendahnya daya juang atau daya tahan. Nah, daya juang atau daya tahan itu bicara ketekunan loh. Kenapa kita bisa nggak tekun? Karena rendah, daya juangnya kita rendah, daya tahannya kita rendah. Kenapa bisa rendah? Ya karena nggak pernah dilatih. Karena nggak pernah mulai dari hal yang kecil. Aku sarankan mungkin kamu mulai membiasakan diri buat checklist di malam hari. Untuk semua kegiatan kita di esok hari itu, kamu lakukan berdasar checklist itu. Apakah checklist itu bisa terjadi berhasil atau enggak? 50% berhasil, 60% berhasil, 80% berhasil, atau 100% berhasil. Latihan, ya ketekunan, tekun. Ya, ketika kita gagal dalam melakukan sesuatu, ya kita bangkit lagi, kita lakukan lagi, kita teruskan lagi. Itu namanya ketekunan tuh gigih, ya. Makanya perlu banget daya juang, ya, atau daya tahan yang tinggi gitu loh. Nah inilah pijakan yang berikutnya, ya. Pijakan keberapa tuh? 1, 2, 3, 4, ya. Nah ketika kita konsisten, ya, tekun gitu ya dalam mengontrol diri, ya dalam kita mengaplikasikan pengetahuan yang kita miliki di dalam, ya nomor 1 tadi tangga pertama itu adalah kita set our life high standard, ya high moral standard. Nah ketika kita lakukan itu semua, kita akan jauh lebih mudah masuk di dalam kesalehan. Kesalehan itu bahasa Inggrisnya adalah godliness. Oke, jadi godliness itu apa sih? Saleh. Godliness itu apa sih? Godliness itu kamu akan semakin mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan
Karena kamu tekun, kamu menguasai diri, kamu mempraktekkan pengetahuan kamu menaruh standar murid Kristus dalam kehidupanmu, sehingga otomatis godliness itu kamu akan semakin bisa lihat. Dan disinilah kamu akan mengetahui calling kamu. Mau tahu calling kamu apa dalam kehidupan, kamu mesti nyampe di level ini. Kalau kamu nggak sampai di level ini, kamu akan terus bertanya-tanya, what is my calling, what is my calling, what is my calling. Tapi padahal sebetulnya calling kamu itu sudah akan kamu ketahui ketika kamu sudah proses dari tangga pertama sampai kepada godliness ini. Kenapa? Semakin serupa dengan Kristus. Kenapa? Kamu semakin tekun, ya. Karena kamu tekun di dalam kehidupan kamu dengan membuat virtue yang baik, ya, knowledge yang terbaik, ya, self control, endurance, gitu kan? Sehingga kamu akan lebih jelas, lebih clear, what is my calling? Calling itu nggak ada yang cuma satu kali langsung jadi. Semuanya itu adalah proses. Masih ingat nggak? Kita dikasih tahu ya cerita bagaimana aku lupa siapa itu ya. Kayaknya Kelvin tahu deh. Siapa itu? Einstein atau siapa yang Isaac Newton atau siapa yang dibilang jangan ikut sekolah, itu homeschooling aja di rumah. Dan dibilang itu karena Thomas Alva ya, Thomas Alva Edison. Ya, thank you ya Kate. Nah itu dibilangin bahwa kamu nggak perlu sekolah lagi. Kenapa? Sekolah itu terlalu buruk buat kamu gitu loh. Kenapa terlalu buruk? Karena nggak selevel. Padahal sebetulnya dia menemukan salah satunya apa? Ya sebetulnya menurut sekolah itu dia nggak bagus, nilainya jelek gitu loh. Nah, tetapi kembali lagi ya, kalau kita melihat gitu ya, ketika kita mau tekun, kita belajar gitu ya. Nah, kita akan semakin tahu calling-nya kita itu apa. Kenapa? Kita akan semakin berjalan sesuai dengan ya itu tadi, makin teguh. Panggilan dan pilihanmu itu akan semakin teguh. Jadi kita nggak bisa hanya mendapatkan proses cuma satu kali. Itu seperti Thomas Alva Edison. Dia bisa memilih untuk gagal dan akhirnya habislah dia bukan jadi penemu. Mungkin kalau dia di sekolah itu dia nggak akan kelar gitu kan. Kalau dia ada di sekolah itu mungkin dia akan nggak menjadi penemu gitu loh. Tetapi puji Tuhan nggak, ketika dia melihat ada belokan-belokan dalam kehidupannya gitu ya, tapi senantiasa gitu ya, dia tekun, dia lakukan, dan akhirnya ketemu dengan calling-nya dia gitu. Semuanya itu butuh memang ada proses. Semuanya itu memang membutuhkan ada proses gitu ya. Oke, nah ini adalah godliness. Lalu kemudian bicara tentang kasih persaudaraan. Maksudnya apa? Setelah kita mendapatkan gambaran, kamu sudah mengetahui what is your calling, kamu sudah tahu panggilan kamu sebetulnya di area apa, kamu perlu membawanya di dalam kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu adalah brotherly love, itu di dalam femsel. Kamu butuh mulai membagikan itu semua ke dalam keluarga rohani kamu. Dan ketika kamu membagikan di dalam keluarga rohani kamu, gitu ya, di situ akan ada sikap yang saling mengasihi, saling mengafirmasi, saling menghargai, saling melakukan sesuatu, gitu ya, saling mendorong, saling meneguhkan, gitu kan, saling berprofesi satu dengan yang lain, gitu kan. Dan disitulah kamu praktekin apa yang selama ini kamu juga sudah belajar. Ketahanan kamu ceritain, kamu bagiin, ya. Kata kuncinya adalah di sini adalah membagikan. Nah, baru setelah itu ya kamu nyampe ke pijakan yang berikutnya, yaitu kasih agape. Kenapa? Ini yang tadi kita bilang, unit love, kasih Tuhan. Kasih Tuhan di dalam keluarga Tuhan. Ya, kasih Tuhan di dalam keluarga Tuhan. Nah, hidup kita itu jadi sepertinya kayak begini, guys, gitu loh. Seperti orang yang ketika kita sudah menerima Roh Tuhan, lalu kemudian kita dibaptis, kita bertobat, gitu ya. Dan kita butuh faith di sini. Kita butuh faith untuk melangkah masuk ke dalam proses yang akan kita lewati. Ya, proses kehidupan. Ini understanding Christian life. Dan di dalam ilustrasinya rumah ini, gitu ya, kita mulai ada pijakan-pijakan. Dan pijakan itu dibangun dari apa? Dari faith, dari iman kita kepada Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan. Oke? Nah, ini sebetulnya kalau mau dibagi ya,
yang di sebelah kiri itu adalah faith, yang di sebelah kanan ini adalah love, gitu ya. Hope. Ini adalah hope. Nah, setelah hope, yang paling atas itu adalah love. Jadi sebetulnya yang iman ini mestinya hope nih. Oke. Nah, kita bangun dasarnya adalah pengharapan kita di dalam Tuhan, kebenaran firman, lalu kemudian kita langsung dalam setiap pijakan kita naik gitu kan. Dan setelah itu ada yang kita sebut dengan apa? Ya, kita mengerti bahwa ada kemuliaan Tuhan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam kemuliaan Tuhan yang lebih besar, ada kemungkinan juga memang kita tergelincir lalu jatuh. Kenapa bisa tergelincir atau jatuh? Ya karena ada ajaran-ajaran yang tidak benar. Kita lagi baca kitab Yudas hari-hari ini, betul? Kitab Yudas itu banyak banget ngajarin hati-hati terhadap guru-guru palsu. Ya, one thing that I have to say adalah jangan semuanya gampang percaya sama apapun yang sekarang diomongin melalui YouTube atau bahkan buku atau bahkan film atau apapun. Tetapi kita semua mesti cross check kembali kepada firman. Ya, jangan dengerin aku secara langsung tanpa juga cross check dengan firman. Jangan dengerin siapapun tanpa juga kamu cross check dengan firman. Kenapa? Karena kamu butuh firman Tuhan sebagai pembandingnya. Nah, ajaran sesat itu banyak banget ya hari-hari ini. Kenapa? Ya, aku udah bilang hidup kita itu ada yang mereka memilih untuk Injil yang mediocre, ada Injil yang segampangnya, ya ada cheap grace dan sebagainya. Hati-hati dengan ajaran sesat. Oke, nah makanya dari ilustrasi tentang rumah ini baru kita mendapatkan pengertian pemahaman yang selama ini juga udah berusaha diberitahu oleh Om Afid, ya, oleh Pak Yakub, oleh juga dengan Pastor Tian dari LA, bahwa hidup kita itu seperti sedang masuk di dalam kebenaran, anugerah itu justification, ya, lalu ada sanctification dan purification, lalu kemudian bicara juga ada apa? Glorification. Jadi understanding Christian life itu jangan hanya stay-nya di anugerah terus yang paling kiri. Tetapi juga ada proses sanctification, ada proses purification di situ. Tetapi juga akhirnya berhasil masuk ke dalam apa? Yang disebut dengan glorification. Nah, inilah gambaran daripada our Christian life. Nah, jadi sebetulnya hidup di dalam kekristenan itu apa sih yang kita perlukan? Apa sih yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan, hiduplah dengan membangun nilai-nilai di dalam kehidupanmu. Ya, live by values. Hiduplah dengan membangun nilai. Kita harus bangun nilai. Aku tahu mungkin ini sesuatu yang nggak biasa gitu ya. Karena mungkin kita sebagian terbiasa di keluarga yang mungkin nggak terlalu kuat value-nya gitu loh. Ya, tetapi ini adalah merupakan sebuah pengaman dalam kehidupan kita. Ya, contohnya apa? Live by values. Ya, hidup seimbang dalam roh, jiwa, dan tubuh. Ya, hidup ngalamin Tuhan. Makanya ada kata DNA. Dengan Yesus, ngikut Yesus, alami Kristus terus-menerus. Ayo, DNA. Kalau itu sudah menjadi bagian daripada lifestyle kamu, habit kamu, gaya hidup kamu, nggak akan sulit untuk ber-DNA. Cepet aja pasti nyambung. Nggak akan ada bosennya. Kenapa? Kalau kamu sudah menyatukan hati kamu, maka ada waktunya juga kamu bisa membagikan kasih itu kepada yang lain. Jadi DNA itu akan selalu excited, nggak konsisten, nggak stagnan gitu, kayak mandek, enggak gitu loh. Ayo alamin Kristus terus-menerus, alamin Tuhan terus-menerus ya. Lalu kemudian ada juga dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, hidup jangan cuma mikirin apa yang di dunia, tapi kekekalan. Tapi juga hidup jangan cuma mikirin pas mau mati, kan masih hidup gitu loh. Ngerti nggak? Jadi jangan juga mikirinnya pas kekekalan doang, tapi harus dipikirin juga tentang kehidupan setelah ini apa gitu ya. Lalu hidup memiliki visi untuk memuliakan Tuhan, glorification ya. Ini firman Tuhan ngomong dalam Titus 2 ayat yang ke-13, sambil mengharapkan saat yang kita nanti-nantikan, yaitu waktu
waktu kemuliaannya tampak, ini versinya tadi siapa? Jonathan Vero kalau nggak salah, ya. Kemuliaan Allah dan juru selamat kita yang agung yaitu Yesus Kristus, ya. Jadi kita mengharapkan dan kita menanti-nantikan bahwa suatu kali ada glorification. Coba back dulu ke gambar yang sebelumnya, ya. Dalam kehidupan kita ini kita memuliakan Tuhan. Jadi kita punya visi untuk hidup itu memang mau memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Dia sudah menebus kita. Karena Dia sudah menggantikan posisi kita yang seharusnya tidak masuk di dalam kekekalan, tapi kita masuk di dalam kekekalan. Ya, ini bagus sekali. Kita perlu belajar untuk mulai dari 7 pijakan yang tadi, kamu mulai membangun nilai-nilai dari sini. Ayo, ada nilai-nilai apa yang kamu perlu dalemin? Ada nilai-nilai apa yang kamu perlu tambah dalam kehidupan kamu? Ada nilai-nilai apa yang kamu perlu ubah? Ada nilai-nilai apa yang perlu kamu dalemin, tambahin, gedein gitu kan? Nah, itu perlu ya, live by values gitu. Oke. Aku mau tutup dengan perenungan firman Tuhan dari 3 esensi kehidupan yang tadi. Area manakah yang saya lebih lemah? Apakah lemah di faith? Apakah lemah di hope, ataukah lemah di love? Kenapa? Karena ini bicara masa lalu, masa depan, dan masa kini. Kalau kamu kurang faith, kamu akan stuck di dalam masa lalu. Kalau kamu tidak punya hope, kamu akan pesimis terhadap masa depan. Kalau kamu tidak memiliki love, kamu akan kesulitan menghargai kehidupan ini. Kamu akan kesulitan sukacita dalam kehidupan saat ini. Kamu akan kesulitan hidup yang happy pada saat ini. Nah, itu hubungannya antara faith, hope, sama love. Sedang berada di anak tangga pijakan yang mana saat ini? Area mana yang kamu perlu rubah? Ya, apakah saya memilih untuk tetap bertahan dalam proses self-sanctification, purification sampai selesai? Ataukah kita memilih untuk kita nggak mau bertahan? Ya, mengapa? Oke, ini nanti boleh dibahas di dalam DNA ya. Ini boleh dibahas di dalam DNA. Kapan terakhir kali kamu ngalamin Tuhan? Tadi katanya ngalamin Tuhan terus-menerus value-nya. Kapan kamu terakhir kali ngalamin Tuhan? Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, counseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family.